Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Samulung. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengendalian penyakit tropis. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang sterilisasi. Nah, yang perlu kita ketahui, jadi sterilisasi ini merupakan pembebasan suatu benda dari organisme-organisme, baik kedua cara. Yang pertama ada cara secara kimiawi dan secara fisika. Kalau secara fisika kita dapat menggunakan oven dengan temperatur 160 sampai 170 derajat Celcius. Sedangkan secara kimiawi kita dapat menggunakan etilen alkohol untuk membersihkan tangan kita. Kemudian ada desinfektan. Jadi yang perlu kita ketahui, desinfektan itu kita mensterilkan seluruh benda-benda, misalnya mensterilkan alat-alat gelas di dalam lab seperti Erlenmeyer, labu ukur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendesinfeksi kita harus memiliki zat kimia yang dinamakan desinfektan. Jadi desinfektan ini merupakan zat kimia yang digunakan untuk mendesinfeksi alat-alat gelas atau lain sebagainya. Beberapa cara untuk sterilisasi dan desinfeksi. Nah, yang pertama itu ada dilakukan pembersihan. Nah, pembersihan ini kita dapat lakukan seperti kita mencuci peralatan alat gelas di dalam lab dengan menggunakan air mengalir. Kemudian kita bisa juga menggunakan sinar matahari ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Kemudian yang berikutnya ada pendinginan. Jadi pendinginan ini ketika kita menggunakan suhu yang rendah, suhu rendah tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba ini menjadi terhenti. Cara sterilisasi pendinginan ini kita dapat menggunakan pada saat kita ingin mengawetkan bahan makanan yang mudah busuk. Misalnya itu bahan makanan itu adalah daging. Kemudian untuk mendinginkan makanan kita dapat menggunakan suhu kurang dari 20 derajat Celcius karena suhu ini dapat mencegah terjadinya pembusukan pada makanan. Pemanasan ada beberapa. Yang pertama pemanasan basah. Nah, pemanasan basah ini kita dapat menggunakan autoklaf ini kita menggunakan uap air serta tekanan. Nah, tekanan yang digunakan untuk autoklaf ini sebesar 1 atmosfer. Yang kedua kita dapat merebus. Nah, merebus ini merupakan cara yang paling murah dan paling banyak digunakan. Untuk merebus kita dapat menggunakan waktu 15 menit setelah air mendidih. Pada saat kita merebus, sel vegetatif dari bakteri dapat mati, namun spora malahan dapat bertahan lebih lama daripada waktu 15 menit ini. Nah, kemudian ada pemanasan kering. Nah, pemanasan kering ini dapat kita menggunakan dua cara. Yang pertama ada pembakaran dan yang kedua adalah oven. Jadi oven itu kita dapat mengeringkan alat-alat gelas seperti peralatan lab yang biasanya digunakan di dalam laboratorium. Nah, materi selanjutnya masuknya mikroba dan timbulnya penyakit. Jadi ketika mikroba masuk ke dalam tubuh, kemudian dia menginfeksi jaringan dan menimbulkan gejala, inilah yang disebabkan dengan suatu infeksi. Kemudian gejala yang bisa ditimbulkan oleh infeksi ini berbagai macam. Ada gejala klinik yang bisa sembuh total atau ada gejala klinik yang masih meninggalkan sisa gejala di dalamnya. Contohnya seperti Salmonella typhi. Ketika seseorang diinfeksi Salmonella typhi kemudian dia sudah sembuh, tetapi Salmonella typhi ini masih ada pada feses dari penderita Salmonella typhi tersebut. Nah, selain Salmonella typhi ada juga infeksi reversible yang bisa disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae, di mana infeksi reversible ini dia bisa sembuh secara total. Sedangkan jika infeksi irreversible itu dia sembuh tetapi masih meninggalkan beberapa gejala di dalam tubuh penderita tersebut. Orang yang membawa bakteri ini disebut karier. Status karier ini bisa bersifat lama ataupun sebentar. Ketika orang ini membawa
membawa kuman kemudian menularkannya kepada orang lain yang mudah rentan atau yang mudah terkena, pasti orang ini akan langsung terinfeksi. Nah, cara penularan penyakit ini ada yang bersifat kontak langsung maupun tidak kontak langsung. Nah, yang kontak langsung ini itu berarti dia tanpa perantara, jadi dia langsung dari satu individu ke individu yang lainnya. Nah, penyakit infeksi yang bisa menular secara kontak langsung itu ada beberapa ya. Ada sifilis, kemudian ada penyakit kulit juga seperti panu. Sedangkan penyakit yang tidak bisa berkontak langsung, tidak kontak langsung, itu adalah penyakit yang melalui perantara. Misalnya perantara melalui jarum suntik, darah atau muntahan atau percikan air liur atau feses juga bisa. Penyakit infeksi juga dapat melalui makanan dan minuman. Misalnya ketika kita menyimpan makanan, kemudian makanan tersebut terkontaminasi oleh tikus ataupun kecoa, itu dapat menyebabkan penyakit tipes. Kemudian pada saat kita mengkonsumsi daging, kemudian dagingnya belum masak atau masih setengah matang, itu juga dapat menyebabkan penyakit. Penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh makanan yang terinfeksi atau minuman itu ada beberapa, misalnya kolera, disentri, tipes maupun hepatitis. Ada beberapa upaya pencegahan untuk menangani penyakit infeksi ini. Yang pertama, kita dapat melakukan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini kita dapat melakukan pemberian vaksin berupa polio. Ketika suatu infeksi masuk ke dalam tubuh kita, belum tentu kita langsung akan sakit. Ada 3 hal yang mendasar. Itu semua bergantung pada 3 hal. Misalnya daya tahan tubuh kita. Ketika infeksi tersebut sudah masuk ke dalam tubuh kita, tetapi daya tahan tubuh kita tinggi atau mencegah penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh kita, itu kita kemungkinan besar tidak akan sakit. Kemudian yang kedua ada virulen. Ketika makin ganas bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, maka makin cepat juga kita akan terkena penyakit tersebut. Namun ketika penyakit tersebut tidak terlalu virulen, maka tubuh kita juga belum tentu akan menjadi sakit. Kemudian yang ketiga ada jumlah bibit penyakit yang masuk. Ketika jumlah bibit penyakit masuk yang ke dalam tubuh kita banyak, maka bisa saja kita akan langsung menjadi sakit. Namun ketika jumlah bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita tidak terlalu banyak, maka daya tahan tubuh kita masih bisa menanggulanginya. Nah, pertahanan tubuh untuk menghadapi infeksi itu ada 2. Yang pertama, hal-hal yang dapat mencegahnya mikroba masuk ke dalam tubuh, misalnya melalui kulit. Nah, ketika kulit kita tidak terluka atau tidak lecet, itu merupakan salah satu pencegahan masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh kita. Namun ketika kulit kita lecet ataupun terluka, itu dapat menyebabkan masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh kita. Namun pada umumnya sebenarnya pada kulit kita normalnya sudah ada bakteri Staphylococcus pyogenes. Tapi ketika kulit kita tidak terluka, bakteri tersebut tidak akan menyebabkan suatu infeksi. Kemudian ada hal-hal yang dapat membuat bibit penyakit yang sudah masuk ke dalam jaringan tubuh menjadi tidak berdaya. Nah, pertahanan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pertahanan non-spesifik atau pertahanan seluler. Nah, pertahanan seluler ini dikerjakan oleh leukosit, di mana dia akan mematikan atau memakan seluruh mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua ada pertahanan spesifik atau humoral immunity. Nah, pertahanan ini dilakukan oleh antibodi dan antitoksin yang dapat menyerang serangan dari mikroba ketika dia masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada tentang virus SARS-CoV-2. Nah,
virus SARS-CoV-2 ini dia dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan dengan COVID-19. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 atau pada bulan Desember. Jadi penyakit ini pada saat ini sangat menelan banyak korban di seluruh muka bumi ini, terkhususnya di Indonesia. Di Indonesia pada saat ini peningkatan jumlah kasus mulai dari Sabang sampai Merauke semakin hari semakin meningkat, dikarenakan penyakit ini dapat menular dari berbagai macam cara. Yang pertama, dia bisa melalui percikan, melalui udara, dan melalui kontak langsung. Virus ini dia dapat menginfeksi ketika seseorang sudah terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini, kemudian dia berdekatan atau berjabat tangan dengan seseorang yang belum terpapar virus SARS-CoV-2 ini. Nah, kemudian orang tersebut memegang matanya atau memegang hidung maupun mulutnya, orang tersebut bisa langsung terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 ini. Tetapi yang pertama kali dibentuk di dalam tubuhnya yaitu IgG. Kemudian setelah IgG terbentuk 7-14 hari kemudian, maka terbentuklah IgM. Nah, kemudian dia dapat melalui droplet. Nah, pada saat seorang penderita batuk kemudian keluarlah percikan, ini bisa menginfeksi orang yang berjarak dekat pada penderita tersebut, kecuali kita melakukan physical distancing. Jadi physical distancing itu kita menjaga jarak atau kita menghindari keramaian. Itulah salah satu cara yang kita dapat gunakan untuk mencegahnya virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dia juga dapat melalui udara, namun dia melalui udara ini tuh dalam kondisi khusus, misalnya tindakan medis yang menimbulkan aerosol, seperti pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyertakan virus SARS-CoV-2 ini ke udara, kemudian dia bisa pindah ke tenaga medis yang pada saat itu sedang melakukan tugas. Nah, untuk mencegahnya terjadi virus SARS-CoV-2 ini, selain kita melakukan physical distancing, kita juga bisa menjauhi kerumunan, kita bisa menggunakan masker pada saat kita berpergian, dan kita dapat menjaga pola makan kita, seperti kita makan teratur, kemudian kita tidur yang cukup, tidak terlalu capek, banyak mengkonsumsi vitamin-vitamin. Nah, ketika imunitas humoral kita gagal menghadapi virus SARS-CoV-2 ini, virus SARS-CoV-2 ini akan semakin cepat berkembang. Nah, kita dapat mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini dengan melakukan tes rapid. Jadi pada saat kita melakukan tes rapid, yang terdeteksi adalah IgG dan IgM. Nah, tes rapid ini hanya sebagai screening saja, bukan untuk sebagai menetapkan dia positif atau tidak. Ketika hasil rapid tersebut sudah menunjukkan hasil yang reaktif, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan PCR, di mana PCR ini dapat mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian sampel yang akan kita gunakan yaitu berupa swab dari nasofaring dan osofaring. Namun yang kebanyakan dilakukan pada saat ini itu hanya melakukan swab nasofaring saja, tetapi idealnya sebenarnya kita juga bisa melakukan swab osofaring dan nasofaring. Keduanya bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Ketika seseorang terpapar virus SARS-CoV-2 ini, ada beberapa gejala yang bisa menandai orang tersebut terpapar virus SARS-CoV-2 ini. Yang pertama ada demam atau kenaikan suhu tubuh, kemudian sesak nafas, kemudian ada batuk. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.